안녕하세요. 안녕하세요. Welcome back to Not a Chonsa. Chonsamagu Ingannya. ingannya. Hari ini topiknya sedikit sensitif, sedikit berat gitu. Udah sebulanan mungkin kalau yang pada ngikutin berita K-pop, beritanya Hype Entertainment itu lumayan kencang ya. Karena permasalahannya yang sama Adore, itu salah satu anak perusahaannya yang mungkin kalau di sini teman-teman ada yang Banis atau penggemarnya New Jeans pasti familiar lah sama Adore gitu kan. Adore ini anak perusahaannya Hype yang CEO-nya itu adalah Min Hee-jin. Min Hee-jin ini dulunya kalau nggak salah kreatif direkturnya SM. Jadi yang konsep-konsep kayak Red Velvet gitu-gitu banyak yang Min Hee-jin yang bikin gitu. Terus karena memang dia kayak udah nggak kerja sama SM, ditariklah sama Hype gitu. Terus kerja SEO, naik pangkat lah gitu. SEO, kemudian mereka kerja bareng create si New Jeans ini. Terus ceritanya kemarin ini kan Adore ini mau melepaskan diri gitu dari Hype, mau berdiri sendiri, dan permasalahannya ternyata melebar banget sampai kemana-mana ya. Heboh juga sih karena melibatkan banyak pihak. Kayak nggak tahu sih maksudnya awal permasalahannya dari mana. Cuma kan mereka jadi kayak saling buka aib satu sama lain gitu kan. Ya betul. Jadi saling tuduh menuduh juga gitu. Nah terus sampai ke tahap yang sebenarnya pihak-pihak yang nggak ada hubungannya sama masalah mereka juga keikut gitu di masalahnya. Kayak ngomongin masalah kenapa jadi ada Hype yang sering manipulasi chart, atau kalau kita sering dengarnya kan Sajegi itu kan kayak perusahaannya memanipulasi chart atau artisnya yang memanipulasi chart supaya lagunya bisa naik gitu kan di chart di sana gitu. Dan terus jadi yang diomongin kan ya namanya Hype, terus ya pegangan utamanya mereka kan BTS ya sekarang. Jadi yang pertama kena itu kemarin BTS gitu, member BTS yang sebenarnya semuanya lagi wajib militer. Bentar lagi Jin pulang, woi. Ya ARMY excited juga ya pasti. Nggak, tapi balik lagi ke topiknya. Karena BTS-nya juga lagi wajib militer. Membernya kan sebenarnya nggak aktif nih as musician. Mereka nggak aktif as artis kan. Tapi diubek-ubek juga gitu. Karena sebenarnya menurut aku lebih ke media play. Ya kan, kalau misalkan kayak sekarang di Korea, kalau semuanya nyangkut sama BTS, semuanya jadi rame gitu. Jadi kayak supaya masalahnya besar, ngebahasnya sampai ke sana, ke BTS yang sebenarnya notabene nggak ada hubungannya sama masalah ini. Iya, bener banget sih, emang nggak ada hubungannya sama sekali. Betul kan? Tapi disangkut-sangkutin aja gitu, sampai ke yang sebenarnya idol-idol lain juga jadi kena gitu. Iya. Seventeen, terus si Le Sserafim, TWS juga. Aduh ini anak masih kicik-kicik, tolong jangan diganggu. Kan apa ya, kayak sebenarnya entah gimana kalau memang itu benar atau enggak soal Sajegi tadi. Permasalahannya tuh bukan di artisnya, tapi mungkin ada salah di satu oknum di perusahaannya, atau either memang perusahaannya gitu. Kita kan nggak tahu gitu, itu kan sesuatu yang internal kan. Cuma karena media play jadinya tuh rame banget. Kayak apa sih, artis-artisnya ini juga. Kemarin aku lihat ada artikel yang ngomongin soal BTS-nya yang akan diselidiki soal Sajegi. Hubungannya apa? Kayak mereka kan sebenarnya permasalahan itu, urusan kayak gitu yang ngurus kan perusahaannya kan. Tapi yang diselidiki membernya, cuma biar heboh aja. Nggak tahu sih itu hoax atau memang beneran membernya diperiksa. Tapi sampai sekarang sih nggak ada lanjutannya sih. Terus sama juga kan, karena Seventeen kan kemarin comeback sukses ya. Yang Maestro itu kan sukses banget tuh. Mereka itu jadi top album selling artis
nomor 1 di Korea. Even ngalahin BTS. Ya karena Ya kan? posisinya BTS lagi nggak aktif juga kan, makanya bisa atau Ya nggak tahu, tapi kan memang mereka sendiri juga karakteristiknya beda-beda nih, Yes. Seventeen dan BTS. Jadi kalau memang salesnya tinggi ya masuk akal juga gitu. Penggemar mereka kan fanbase-nya juga besar. Nah dari situ juga kena tuduh juga nih Sajegi juga kayak gitu, kayak kasihan artisnya, kayak kenapa sih selalu artisnya yang dipojokin padahal nggak tahu permasalahannya dari mana. artisnya aja bingung gitu kayak haheho kali ini ada apa lagi gitu, ini kenapa lagi ribut lagi gitu. Kasihan sih. Terus kalau Les Seraphim agak beda ya. Les Seraphim kan sekarang lagi inaktif sih, maksudnya nggak lagi comeback. Cuma karena masalah yang New Jeans ini, karena kan mereka hampir seumuran ya, membernya hampir seumuran, umur grup mereka juga hampir seumuran. Jadinya ketika masalah ini booming, yang pertama kena ya Les Seraphim gitu. Otomatis nggak sih para fansnya akan saling nge-hate gitu. Timbal balik lah, fansnya New Jeans nge-hate Les Seraphim, fansnya Les Seraphim nge-hate New Jeans. Dan yang dirugiin tuh artisnya, sementara yang punya masalah itu CEO-nya. Gimana sih, paham gak sih? Kayak kasihan, dan mereka tuh masih muda, masih yang kita ngomongnya anak muda Gen Z yang emosinya masih nggak stable gitu kalau aku bilangnya. Ya mereka lebih dewasa lah karena dengan kondisi pekerjaan mereka yang kayak gitu. Cuma tetap aja nggak sih? Kemarin aku ada lihat sempet di TikTok gitu ngomongin soal ini nih, hal-hal kayak gini yang bikin artis Korea terutama itu sampai ngambil pilihan ekstrim untuk bunuh diri kayak gitu. Karena hal-hal kecil yang pakai jempol-jempolnya K-Nets ini menyakiti hati banget kadang. Nggak kadang kali ya, sering. Kayaknya kayak ya sekarang bahkan lebih parah kali ya, karena merekanya juga apa ya, lebih teknologinya merekanya juga lebih maju kan. Merekanya lebih sering pegang handphone. Sekarang zaman sekarang siapa sih yang nggak punya Instagram pribadi gitu? Si artis-artis ini juga punya gitu. Kayak yang bahkan sebesar NCT aja semuanya punya gitu kan, dengan member yang sangat banyak itu per masing-masingnya punya. Merekanya juga pasti terima hal-hal yang pasti adalah yang tidak mengenakan gitu. Betul setuju sih. Ya dari situlah kayak maksudnya tadi selain Les Seraphim sebenarnya kemarin tuh Ence kan sekarang aktif as MC itu kan, KBS Music Bank kan. Terus New Jeans-nya comeback. Terus kan kemarin sempat mereka berinteraksi gitu. Sebenarnya kan di situ bisa kelihatan kalau mereka tuh sebenarnya saling support antara New Jeans dan Les Seraphimnya, per membernya antar membernya ini tuh mereka saling support ya, namanya satu perusahaan, mereka sering ketemu. Terus kayak Oni Dongseng gitu gak sih, kayak maksudnya New Jeans-nya kan banyak yang lebih muda, walaupun mereka tuh ya seangkatan lah, tapi New Jeans umurnya secara rata-rata kan lebih muda kan membernya. Jadi Les Seraphimnya juga take care gitu of New Jeans. Sayang banget karena masalah ini ada kenapa dikit digoreng gitu kan. Permasalahannya jadi kayak kesannya merekanya saling hate padahal enggak. Biasa-biasa aja sih. Kasian banget dengan usia semuda itu harus ngadepin permasalahan yang sebenarnya permasalahannya orang dewasa yang tidak cukup dewasa. Jadi anak-anak ini yang harus nanggung akibatnya untuk harus bersikap dewasa karena permasalahan yang super gak dewasa. Gimana sih, banyak banget tuh gak kata-kata yang dewasa dan gak dewasanya di situ. Karena benar-benar gimana ya, harusnya semua masalah yang terblow up kira-kira sebulan, ya sekitar sebulan inilah, sebenarnya kalau dikomunikasikan dengan baik kayak everything is fine gitu loh. Ya, dan misalkan kalaupun mau dipermasalahkan, bawalah ke jalur hukum karena memang ya urusannya sama hukum kan sebenarnya. Urusannya sama hukum, bener banget. Kayak kalau memang legal ya udah, urusannya sama hukum sama pengacara masing-masing. Bikinlah pengadilan tertutup karena itu urusan perdata yang publik nggak perlu tahu kan. Benar.
Kalau misalkan ini kan kayak apa ya? Drama gitu nggak sih? Kayak kalian punya masalah sama apa sih? Mungkin kalau dalam kehidupan pribadi kita sebagai individu mungkin punya masalah sama pacar atau punya masalah sama temen. Tapi kalian blow up semua itu ke sosial media kayak Iya sama aja sih sebenarnya kayak perlu gitu juga. Gitu. Kalian bisa ngobrolin itu, kalian bisa ngobrol 4 mata gitu maksudnya. Kayaknya kalau nggak ada penyelesaian ya berarti putus gitu. Ya, nah putusnya ini gitu urusan kan? legal kan. Iya. Kalau di kasus ini gitu. Tapi jadi ribet dan heboh banget gitu. Sampai yang harusnya nggak kena hate jadi kena hate, yang harusnya lagi bertugas buat negara itu lagi tenang damai, bertugas dengan baik dan benar, tapi jadi beritanya digoreng kemana-mana. Iya kayak ya media playnya kenceng banget dan apa ya mungkin menguntungkan buat beberapa pihak yang lagi dalam masalah ini, tapi nggak menguntungkan banget, merugikan banget buat pihak-pihak yang sebenarnya nggak ada hubungannya gitu sama masalahnya. Ya balik lagi kalau misalkan kita ngomongin kehidupan kita sendiri, kalau kita punya masalah kayak menurut aku better untuk diselesaikan, ya kita selesaikan aja lah secara dewasa gitu kan. Kita ngomong sama orang yang kita punya masalah dengan siapa ini, seseorangnya ini, kita omongin baik-baik. Kalau memang secara baik-baik pun gak ada solusinya, ya memang harus ranah apa yang lebih lanjut, misalkan harus ke ranah hukum ya ranah hukum, ayo gitu. Gak perlu apa ya, menurut aku gak perlu ngedrama bikin hal-hal yang merugikan orang lain karena masalah kita gitu. Kadang entah itu orangnya ada hubungannya atau tidak dengan masalah kita, tapi kalau kita nggak ada urusan yang pasti sama orangnya sih, kalau aku kenapa harus dibikin ribet gitu? Janganlah. Kayak simple aja lah. Masalahnya di mana, akar masalahnya di mana, udah kita cabut akarnya gitu, kelar. Nggak perlu berpanjang-panjang, bertele-tele. Sampai melibatkan orang lain dan ngerugiin juga gitu. Aku sih sebenarnya punya pengalaman pribadi yang mungkin sejenis kayak begini, tapi masalah anak-anak gitulah. Kayak dulu sebenarnya ada temen yang biasa kan kalau anak SD geng-gengan gitu ya zaman dulu kan. Terus yang satu geng yang satu dibully sama geng lainnya. Terus ketahuan sama guru gitu. Tapi ujung-ujungnya waktu ditanya, karena ketakutan nih yang ngebully, jadi dia ditanya, kenapa nih masalahnya? Terus gini, siapa yang ikut-ikutan di sini? Dia bilangnya satu kelas. Kayak padahal tuh cuma gengnya mereka doang, kayak berempat, terus kayak yang dibully juga bertiga atau berempat gitu. Tapi terus ngomonginnya satu kelas, semuanya ngediemin si anak itu, ngebully si anak ini, yang geng bertiga atau berempat ini. Kayak akhirnya kita semua kayak disidang gitu satu kelas. Sebenarnya kan, nah ini kayak kejadian yang sama gitu kan. Sebenarnya kayak kejadian yang sama, cuma ini versi besar dan versi masalah besar dan versi orang dewasa gitu. Jadi kebayang nggak seberapa childishnya permasalahan ini sampai jadi ke blow up seperti ini. Karena aku bisa bandingin sama masalah yang sama aku adepin ketika waktu SD. Sebenarnya kayak apa ya? Kalau aku secara pribadi itu, kalau ketika ada masalah, try to keep it private gitu. Jangan dibawa keluar kalau bisa. Iya. Apalagi ketika kitanya mungkin sudah kerja, sudah ada di dunia profesional ya, keep it private gitu. Jangan dicampur. Seumpama punya masalah sama teman kerja, masalahnya di luar pekerjaan ya jangan dijadiin satu gitu. Ini kan kayak sebenarnya mereka juga mungkin ada masalah pribadi juga kali ya antara bisa jadi sih masing-masingnya. Jadi kayak kayaknya berapi-api banget. Pokoknya semua orang harus tahu kalau lu tuh nggak bener, kayak kesannya jadi kayak begitu. Iya, dan emosionalnya loh kayak anak ABG. Iya, aku ya pasti semuanya tahu lah ya, karena kan yang konferensi pers cuma satu pihak nih. Terus menurut aku emosinya terlalu berapi-api, entah itu emosi bohongan
atau beneran, tapi aku sih nggak lihat itu genuine ya, maksudnya rasanya kayak cuma ya udah itu Kebutuhan media. kebutuhan untuk media, ya untuk media play tadi gitu. Cuma ya entahlah siapa yang benar siapa yang salah, karena kan itu masih bergulir nih kasusnya. Entah yang nanti keputusannya seperti apa. Terus kan kemarin terakhir katanya mau reconcile, kayak mau baikan berdamai. gitulah ya. Ya entah apapun yang kamu lakukan gitu, yang kalian lakukan, yang sesama orang dewasa, business to business, ya udah profesional aja. Dan ya itu tadi, kalian sudah merugikan, terus sekarang mau reconcile, tapi yang sudah kena ruginya ini udah nggak bisa balik kan, ya udah rugi aja gitu. Mereka udah ngadepin banyak hal yang ruginya nggak secara materi, tapi lebih mental kali ya kalau aku ngomongnya. Iya sih. Karena lebih capek secara mentalnya kan, ngadepin hate comments, ngadepin lihatnya. Yang lihat aja lelah, apalagi yang kena. Lihat capek, bener banget. Ya balik lagi lah, kayak permasalahannya tuh pasti sering terjadi di kehidupannya kita gitu. Dan gak perlu dibesar-besarkan, gak perlu ngedrama, kita selesaikan secara dewasa. Ya tadi kalau perlu ranah hukum ya ayo ranah hukum gitu. Itu kan sesuatu yang binding mengikat secara resmi gitu. Kalau misalkan kita ada masalah, selesaiin aja gitu kan, pihak yang berwajib yang mana nih gitu kan. Nggak perlu sampai create ini dan itu yang merugikan orang lain gitu sih. Kayak sebenarnya masalahnya setitik nih gitu, tapi jadi rusak sebelanga sih. Jadi peribahasa ya kan, tapi ya loh kalau ini kan kayak gitu. Jadi kayak karena nila setitik gitu. Ya bener kan? Ya sama. Jadi kayak bola salju gitu. Harusnya bola saljunya cuma segenggam, diputer terus sampai jadi gede. Iya. Jangan. Kayak bisa jangan. Sebisa mungkin jangan membuat masalah yang kecil jadi besar gitulah kesannya. Nggak kecil juga sih ini sebenarnya. Masalahnya nggak kecil, tapi misalkan nih mereka tuh masalahnya besar, tapi dibuat sangat besar kayak monster gitu rasanya. Gimana sih? Dari big jadi huge gitu rasanya. Dan kayak menurut aku bukan not the exact way to solve the problems gitu. Berarti yang kecil jangan dibesarkan, yang besar juga jangan dikecilkan ya, nanti kesannya kayak itu juga nggak bisa sih. Apa nih? Kesannya kayak tidak menghargai gitu kayaknya. Kok cuma gini? Udah. Iya, intinya pokoknya gini, kan tetap dicari solusinya gitu, tapi nggak perlu membesar-besarkan gitu. Betul sekali. Ya, begitulah. Ya ini tapi semoga cepet selesai gitu ya masalahnya. Kayaknya sih mungkin udah menuju ke ending part nggak sih masalah ini kalau lihat dari update-annya. Cuma ya gitu. Kayaknya beberapa pihak ada yang harus meminta maaf ke pihak lainnya. Kayak siapapun itu, mau fansnya, mau CEO-nya. Kalau artisnya sih aku nggak, karena menurut aku artisnya semua ini yang paling korban ya, semuanya korban. Jadi kayak harus minta maaf nggak sih lu kayak gitu. Ya kamu sudah bikin masalah untuk mereka, ya alangkah baiknya minta maaf gitu nggak sih. Sama aja kayak kita, misalkan kita merugikan orang lain juga kan kita minta maaf. Kayak gitu. Sekali. Intinya jangan sampai merugikan orang lain, itu aja sih sebenarnya. Kita nggak tahu orang lainnya itu bisa menerima sampai sejauh apa ya. Itulah, hidup sudah berat guys. Jangan diperberat dengan hal-hal yang sebenarnya harusnya nggak ada tapi jadi ada. Well, balik lagi dari situ kan kita bisa belajar gitu. Maksudnya alangkah menyenangkannya kalau kita bisa simplify masalah dengan menyelesaikannya dengan secara simpel juga. Emang sebaiknya kalau ada masalah itu diselesaikan dengan kepala yang dingin dan komunikasiin aja sih ya. Marah jadinya kan. Nggak bagus juga sih. Kadang hal-hal yang harusnya kita nggak maksud ke sana nih, cuma
jadi keluar karena kita lagi emosi yang entah nanti mungkin jadi bikin sakit hati atau bikin hubungannya jadi, kadang ada kan 1-2 kata yang kita nggak sengaja ngucapin terus kayak rasanya hubungannya jadi nggak bisa sama kayak yang dulu. Iya. Kalau Betul secara banget sih. pribadi ya, secara individu, betul. individu dan individu gitu. Betul. Iya pasti ada lah. Kita Ya relation yang sebisa kayak gitu mungkin, gitu. ya, sebisa mungkin menghindari hal-hal yang kayak gitu karena kedepannya kita nggak tahu, bisa jadi terjadi penyesalan, kita juga nggak tahu. Sebisa mungkin menghindari. Yes. Gitu. Wow. Kata-katanya keren. Yes ya, tapi itulah. Kita sih pokoknya berharapnya semoga masalahnya cepat selesai. Iya. Terus back to sedia kala lah, maksudnya Hype kan satu perusahaan yang besar, artisnya bisa saling support satu sama lain. Ya. Artisnya juga semuanya artis yang besar-besar kan. Artis yang besar-besar dan bagus-bagus juga. Jadi kayak biarkan mereka berkarya. Biarkan mereka berkarya. Dan aku mau menikmati musiknya gitu. Ya biar nggak blunder lagi. Jadi ya udah. Aku sih berharapnya cepat kelar dan ya udah musiknya tetap berjalan sampai kapan nanti gitu. Ya. Berharapnya semua bisa panjang umurnya ya. Betul. Sebagai seorang acar ya, karena dua-duanya dari Hype, jadi aku sedih gitu liatnya. Kayak kena semua gitu. Iya. Kena ribut semua gitu rasanya. Ya gitu deh. Ya udah deh, gitulah pokoknya. Kita sudah menyampaikan apa yang menurut kita bisa dipelajari gitu dari kasusnya. Yes. Betul sekali. Dan kayaknya udah dulu kali ya. Nanti kita lanjutin lagi di next episode ya. Oke, baiklah. Terima kasih yang sudah mendengarkan untuk podcastnya kali ini. Semoga kalau yang ini kita berharapnya semoga bisa jadi inspirasi ya. Karena ini pasti sering terjadi di kehidupannya kita. Siapa sih orang yang nggak punya masalah ya kan? Betul. Jadi bisa diselesaikan dengan cara yang itu tadi yang kita bilang gitu ya. Dan ya kalau yang lagi mau bobo gitu ya, ini semoga terhibur juga sih dengerin orang cerita aja gitu ya. Dan nanti next podcast ngomongin apa ya? Rahasia lah ya. Apa ya? Oke lah, baiklah. Terima kasih untuk yang mendengarkan dari awal sampai ke akhir. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian yang banyak. Yay. Bye-bye. See you on the next podcast. See ya. Annyeong. Annyeong.